Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kita dari grup C akan mempresentasikan mengenai simulasi LATSIM berdasarkan studi kasus yang ada. Sebelumnya perkenalkan saya Emiliawati dan ketiga rekan saya ada Erion Abdil Gama, Hanifah Prilia dan Raisa Azhari Ganetandra. Langsung saja masuk ke simulasi LATSIM-nya. Di sini terdapat rung 0 di mana terdapat input I5 yaitu IP5 yang menjalankan konveyor, yaitu ada OP2, OP3, dan OP4 untuk si outputnya. Kemudian untuk rung satunya, di situ terdapat input IP0 dan IP1 yang merupakan sensor pendeteksi box. Kemudian untuk outputnya terdapat counter C1. Selanjutnya pada rung 2 itu terdapat input C1 up, di mana input C1 up ini digunakan sebagai perhitungan maju. Dan di rung 2 juga terdapat IP2, di mana IP2 ini sebagai pendeteksi box. Dan untuk outputnya itu adalah OP5, yaitu untuk memutar box yang terdeteksi ke searah jarum jam. Selanjutnya untuk di rung 3 ini terdapat normally closed C1 up juga, dan ada IP2 untuk mendeteksi box, serta outputnya itu OP6, di mana OP6 ini digunakan sebagai media pemisah box kecil untuk memutar berlawanan arah jarum jam. Dan di rung 4 ini terdapat OP5 dan OP6, di mana input OP5 ini sebagai meja pemisah box besar, dan untuk OP6 ini sebagai meja pemisah box kecil. Dengan outputnya itu ada timer T1 dengan kita meresetnya dengan 3 detik. Selanjutnya, pada rung 5 ini terdapat OP6 sebagai input. Jadi, bila terdapat box kecil yang terdeteksi, maka OP6 akan berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu, box akan berdiam pada OP6 selama 3 detik yang akan dihitung oleh timer T1. Lalu, setelah 3 detik berlalu, baru output yaitu OP1 akan mendorong box ke sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada rung 6. Jadi, rung 6 terdapat input OP5. Yang akan berputar searah jarum jam bila terdapat box besar yang terdeteksi. Lalu box akan berdiam pada OP5 selama 3 detik yang akan dihitung oleh timer T1, dan setelah 3 detik berlalu, maka box besar akan didorong oleh output yaitu OP0 ke sebelah kanan. Selanjutnya ke rung 7. Jadi di rung 7 ini terdapat input yaitu IP3 yang berfungsi sebagai sensor penghitung box kecil, dan IP4 yang berfungsi sebagai sensor penghitung box besar. Jadi sensor ini tuh merupakan sensor terakhir dari sistem, dan sebagai outputnya yaitu si 1 akan terset, dan timer T1 juga akan terreset. Selanjutnya masuk ke rung 8, yaitu di sini ada IP3, yaitu mendeteksi jumlah box kecil yang dimana menghasilkan output itu merupakan counter C2, di mana counter C2 itu merupakan alat untuk menghitung atau mendeteksi kejadian yang ditargetkan 50 box. Lanjut juga ke rung 9, di mana di sini ada IP4, yaitu pendeteksi jumlah box besar, di mana outputnya itu merupakan C3 atau counter 3 yang kita menargetkan yaitu sebanyak 30 box. Kita lanjut saja ke simulasinya. Kita menggunakan packaging line. Pertama-tama kita menghidupkan mesin yaitu menggunakan IP5, lalu kita arahkan ke counter biar kita mengetahui jumlahnya. Dimulai dulu dari box kecil maju dideteksi, lalu masuk IP2 dan berputar berlawan arah jarum jam, deteksi 3 detik, lalu dioper OP1 dan dihitung di IP3. Selanjutnya untuk box besar bakal dideteksi dari 2 arah ini, dan IP2 mendeteksi searah jarum jam, lalu didorong oleh OP0 dan dideteksi jumlahnya dengan IP4. Begitu terus selanjutnya, dan di sini di pojok kanan sini terdapat jumlah perhitungan dari box besar maupun box kecil, yaitu tadi itu kita box kecilnya sebanyak 50 yang sudah terhitung sebanyak 1, dan di sini C3 ya sebanyak 30 yaitu box besar dan telah terhitung juga 1. Sekian presentasi kelompok C.